Selamat malam, nama saya Fitriana Kanesa, NPM 41821912300153. Saya akan mempresentasikan mata kuliah anatomi yang berjudul Pengetahuan Dasar tentang Nama Otot yang Melekat Superior, Anterior, dan Posterior Tubuh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengetahuan dasar tentang nama otot yang melekat di superior, anterior, dan posterior tubuh. Otot adalah suatu organ atau alat yang memungkinkan tubuh yang bergerak yang merupakan sekelompok serabut-serabut otot yang tersusun rapi. Setiap serabut otot terdiri dari dua jenis, myofilamen, tebal, dan tipis, yang dibentuk oleh protein, miosin, dan aktin. Kemudian, otot biasa disebut dengan muskle, adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem otot yang memungkinkan terjadinya pergerakan, mempertahankan posisi, membantu pergerakan darah, makanan, dan urin, serta memproduksi panas tubuh. Berikutnya, saya akan menjelaskan nama otot yang melekat pada bagian superior tubuh. 1. M. venter frontalis adalah otot dahi yang terdiri dari bagian dahi sebelah kiri dan kanan. Kedua, M. abicularis oculi adalah otot mata yang terdiri dari bagian mata kanan dan kiri. Ketiga, M. nasalis adalah otot hidung. Keempat, M. zygomaticus minor dan mayor adalah otot pipi bagian atas yang terletak di bawah mata. Kelima, M. abicularis oris adalah otot bibir baik yang bagian atas maupun yang di bawah. Keenam, M. buccinator adalah otot pipi yang terletak dekat bibir. Ketujuh, M. masseter adalah otot pipi bagian bawah yang terletak dekat ke telinga. Kedelapan, M. depressor oculi oris dan labii inferioris adalah otot dagu. Nama-nama di atas dapat dilihat lebih jelas letaknya pada bagian gambar di bawah ini. Berikut adalah beberapa pengetahuan dasar tentang nama otot yang melekat secara superior atau atas, anterior atau depan, dan posterior atau belakang tubuh. 1. Tesparius adalah otot besar yang membentang dari tekuk hingga tengah belakang dan berfungsi untuk mengangkat dan menarik bahu ke belakang. Levator scapulae adalah otot yang mengangkat dan memutar scapula atau otot bahu ke arah medikal ke dalam. Stercolematis adalah otot leher besar yang membantu dalam refleksi leher dan kepala serta rotasi kepala. Yang kedua, otot yang melekat anterior atau depan. Pectoralis major adalah otot dada besar yang berfungsi untuk menggerakkan lengan ke arah depan dan memutar humerus atau tulang lengan atas. Rectus abdominis adalah otot perut yang membentang vertikal dari tulang rusuk ke tulang pubis dan berfungsi untuk fleksi, menyempitkan tulang belakang. Quadriceps femoris adalah kelompok otot besar di bagian depan paha yang berperan dalam ekstensi atau meluruskan lutut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nama otot yang melekat pada bagian anterior tubuh. 1. M. sternocleidomastoideus adalah otot leher yang dapat memutar kepala ke arah berlawanan, fleksi kepala bila bergerak bersama dan membantu mengangkat kosta. 2. M. deltoideus adalah otot segitiga yang terdiri dari bagian anterior, medikal, dan posterior.
Otot ini untuk membentuk lekung bahu dan berpangkal di sisi tulang selangkah ujung bahu, balung tulang belikat, dan diapse tulang pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. 3. Ambicleps brachii adalah otot lengan kepala 2, kepala yang panjang melekat pada sendi bahu, yang pendek melekat di sebelah luar dan dalam, serta ke bawah menuju tulang mengupil. M. brachialis adalah otot bagian lengan bawah yang terletak di bawah biceps. Kelima, M. extensor dan flexor carpi radialis adalah otot bagian lengan bawah yang terletak dekat brachia radialis. 6. M. factoralis mayor dan minor adalah otot dada yang terdiri atas 3 bagian, yaitu otot dada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ketujuh, Om palmis tonkus adalah otot bagian bawah yang melekat dengan flexor carpi radialis. 8. M100 anterior adalah otot yang terletak di bawah dada lekat dengan perut. 9. Otot rectus abdominis adalah otot perut bagian tengah. Ke-10. Om umbilicus, axillus, dan interius abdominis adalah otot perut bagian samping luar dan dalam. Ke-11. M tensus facial latoe adalah otot pinggang bagian samping yang dapat melakukan gerakan fleksi, abduksi, dan internal rotasi hip. 12. M iliopsoas adalah otot yang terletak dekat perut bagian bawah. Ke-13, M pectius adalah otot yang dekat dengan iliopsoas yang dapat bergerak aduksi, fleksi, dan rotasi hip. 14. M sartorius adalah otot paha bagian atas yang dapat bergerak fleksi, adduksi, rotasi hip, dan knee. M adductor longus adalah otot paha bagian atas yang dekat dengan sartorius. Pergerakannya aduksi dan fleksi hip. Ke-16, M gracilis adalah otot yang dekat dengan kemaluan, baik laki-laki atau perempuan. Pergerakan aduksi dan fleksi hip dan rotasi knee. Ke-17, M quadratus femoris adalah otot paha bagian depan yang terdiri dari facrus, lacralis, medalis, intermalis, dan rectus femoris, serta pergerakannya ekstensi tungkai bawah. Ke-18, M gigialis interior adalah otot yang terletak di bawah lutut. Ke-19, M extensor gitoris longus adalah otot yang terletak di gigialis. 20, M locius adalah otot betis bagian depan samping. Selanjutnya, fungsi otot-otot anterior. Frontalis, fungsinya mengerutkan dahi dan mengangkat alis mata. Orbicularis oculi, fungsinya menutup mata atau berkedip. Zygomaticus, fungsinya menaikkan sudut mulut atau tersenyum. Orbicularis oris, fungsinya mengatupkan dan menjulur atau menonjolkan bibir. Rectus abdominis, fungsinya menekuk tulang belakang. Pectoralis mayor, fungsinya menarik lengan ke arah dada. Deltoid, fungsinya menarik dan mengangkat lengan menjauhi sumbu tubuh. Biceps brachii, fungsinya menekuk lengan bawah dan memutar tangan. Abductor longus, fungsinya mengangkat paha ke arah sumbu tubuh.
Sartorius, fungsinya memutar paha. Flexor digitorum, fungsinya menekuk jari kaki. Extensor digitorium, fungsinya meretak atau meluruskan jari kaki. Yang ketiga, otot yang melekat posterius atau belakang. Latissimus dorsi adalah otot punggung besar yang membentang dari tulang pinggang ke tulang belikat dan berperan dalam membawa lengan ke belakang dan ke bawah serta dalam rotasi bahu. Gluteus maximus adalah otot bokong besar yang membentuk dalam ekstensi atau meluruskan pinggul dan rotasi luar paha. Triceps brachii adalah otot lengan belakang yang membentang dari bahu hingga siku dan berperan dalam ekstensi atau meluruskan lengan pada siku. Lalu nama-nama otot yang melekat pada bagian posterior. 1. M. subscapularis adalah otot depan tulang belikat yang dimulai dari depan tulang belikat menuju tajuk kecil pangkal lengan. Kedua, M. suprasupinatus adalah otot atas tulang belikat yang berpangkal kelekuk sebelah atas menuju taju besar tulang pangkal lengan. Ketiga, M. infrapinatus adalah otot bawah tulang belikat yang berpangkal ketekuk sebelah bawah tulang belikat dan menuju ke taju besar tulang pangkal lengan. 4. M. teres mayor dan minor adalah otot lengan bulat besar dan kecil yang berpangkal di siku bawah tulang belikat dan menuju ke taju kecil tulang pangkal lengan. Kelima, M. trapezius adalah otot segitiga yang terdiri atas otot bagian atas, lengan, dan bawah. Otot pundak yang memanjang mulai dari leher bagian belakang sampai ke pundak tengah. Keenam, M. triceps brachii adalah otot lengan berkepala 3 yang terletak di bagian belakang lengan. Ketujuh, M. latissimus dorsi adalah otot pundak bagian samping kiri dan kanan. Pergerakannya dapat menarik lengan ke medikal bawah dan internal rotasi shoulder ke media inferior dan mengangkat kosta ke atas serta ekstensi shoulder. Kedelapan, M. rhomboideus adalah otot belikat yang pergerakannya eduksi dan downward rotasi scapula. 9. M. extensor digitorum adalah otot paha bagian atas yang terletak di bawah otot bokong. Ke-10. M. erectus spinae adalah otot pinggang. Ke-11. M. gluteus maximus adalah dan medius adalah otot bokong yang besar dan kecil. Pergerakannya ekstensi, rotasi, dan abduksi hip. Ke-12, M. abductor magnus adalah paha paling atas. Ke-13, M. hamstring adalah otot paha bagian belakang yang terdiri dari 3 otot, yaitu semitendinosus, biceps femoris, dan semi-embryonosus. Keempat, M. gastrocnemius adalah otot betis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi otot posterius. Excipitalis berfungsi menggerakkan kulit kepala belakang. Sternocleidomastoideus berfungsi memutar kepala ke samping, menekuk leher dan kepala. Trapezius berfungsi meluruskan posisi kepala, mengangkat bidang bahu bagian belakang mendekati sumbu tubuh. Latissimus dorsi
berfungsi menarik dan menurunkan lengan ke arah sumbu tubuh. Tripes brachii meluruskan dan merentangkan lengan bawah. Flexor carpi menekuk tangan. Extensor carpi berfungsi meluruskan tangan. Flexor digitorum berfungsi menekuk jari. Extensor digitorum berfungsi meluruskan jari. Gluteus medius berfungsi menggerakkan paha menjauhi sumbu tubuh. Gluteus maximus berfungsi meluruskan dan merentangkan paha. Hamstring berfungsi menekuk kaki dan meluruskan paha atau sendi panggul. Gastrocnemius berfungsi menekuk kaki atau berjinjit. Sekian persentase mata kuliah anatomi dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam dan terima kasih.